Kita akan segera memasuki tahun 2025. Tanpa kita sadari, tahun 2025 adalah suatu tahun yang sangat penting sekali bagi kita umat Kristen. Karena tahun 2025 kita memperingati 1700 tahun setelah pengakuan iman Nikea dituliskan. Tahun 325 Masehi terjadi konsili ekumenis yang pertama yang menghasilkan pengakuan iman Nikea tersebut. Dalam tangan saya sudah ada suatu kalender yang dipersembahkan oleh CIT untuk generasi muda, generasi yang saya panggil sebagai generasi Nikea. Kalender ini adalah kalender memperingati pengakuan iman Nikea. Maka di sini saudara bisa melihat, misalkan di dalam bulan Januari saudara bisa melihat ada suatu introduction mengenai siapakah Kristus dan bagaimana gereja awal bergumul dengan heresi atau bidat-bidat kristologi yang paling awal. Bulan Februari saudara bisa melihat ada pengenalan mengenai Arius dan ajarannya mengenai Arianisme yang tidak mengakui bahwa Kristus sehakikat dengan Allah Bapa. Pada bulan Maret, saudara bisa melihat ada suatu introduction mengenai Athanasius dan khususnya berkenan dengan Athanasius contra mundum. Athanasius melawan seluruh dunia dan apa yang bisa kita pelajari daripada seorang Bapak Gereja yang sangat penting ini. Pada bulan April, saudara bisa melihat ada suatu introduction mengenai Konstantin Agung, Konstantin the Great, di mana saudara bisa mempelajari Kaisar Romawi ini dipakai oleh Tuhan untuk melakukan dan mempertemukan konsili ekumenis yang pertama. Di bulan Mei, saudara bisa melihat ada penjelasan mengenai konsili ekumenis yang pertama ini. Di bulan Juni, saudara bisa melihat ada teks daripada pengakuan iman Nikea dalam bahasa Inggrisnya. Di bulan Juli ada teks daripada pengakuan iman Nikea Konstantinopel yang adalah hasil daripada konsili ekumenis yang kedua tahun 381 di Konstantinopel. Konsili ekumenis yang kedua ini menerima semua hasil daripada konsili ekumenis yang pertama dan pengakuan iman Konstantinopel ini didasarkan dan dikembangkan atas dasar daripada pengakuan iman Nikea, hasil daripada konsili ekumenis yang pertama. Di bulan Agustus, saudara bisa mempelajari mengenai suatu pengertian ortodoks kekristenan mengenai Allah Tunggal atau dikenal dengan The Shield of the Trinity atau perisai daripada Allah Tritunggal. Bagaimana relasi antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kita pelajari dalam The Shield of the Trinity ini. Di bulan September, kita akan mempelajari suatu hal yang unik berkenaan dengan kontroversi daripada Roh Kudus atau Filioque kontroversi yang menjadi salah satu alasan yang memisahkan gereja Barat dan gereja Timur pada tahun 1054 Masehi. Di bulan Oktober, Anda akan mempelajari apa kaitan antara pengakuan iman Nikea dan gender issues yang mungkin banyak didengungkan pada saat ini. Di dalam bulan November, Anda akan mempelajari apa kaitan pengakuan iman Nikea dan ilmu pengetahuan modern, khususnya karya daripada Albert Einstein, General Theory of Relativity. Di bulan Desember, Anda akan mempelajari apa kaitan pengakuan iman Nikea dengan kewirausahaan entrepreneurship. Ini 12 bulan yang membuat kita semakin mengerti pekerjaan Tuhan di dalam sejarah. Dan terlebih lagi, saudara bisa melihat juga di dalam setiap bulannya ada satu kalender yang bisa saudara tuliskan di dalamnya dan setiap tanggal daripada setiap bulan ada jadwal pembacaan Alkitab selama 1 tahun. Kalau saudara mengikuti jadwal pembacaan Alkitab selama 1 tahun ini adalah harapan daripada kami semua, Anda dapat membaca keseluruhan Alkitab di dalam waktu 1 tahun saja. Kiranya melalui kalender ini, maka firman Tuhan yang ditulis dalam Alkitab dan pekerjaan Tuhan dalam sejarah gereja menjadi suatu hal yang memenuhi hati kita. Soli Deo Gloria, Tuhan memberkati Anda.